Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wal jin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala azza min qalin alim wa qalu tahadar rahman walada takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa tukhirrul jibalu hadda in da'u lirrahmani walada maka yang bagi ayyatahil rahmani walada in kullu ma fis samawati wal ard illa ati rahmani abda. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, mari kita tingkatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan iman, Islam dan takwa, kita hidup di dunia sejahtera, di akhirat bahagia, masuk surga, disertai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Surat Maryam ayat 88 sampai 85 yang akan dibaca tadi menjawab tentang erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur dan terjadinya gempa disertai bakal tsunami di berbagai daerah di negeri kita. Secara teks dan nas makna Al-Quran yang Khala Khatib terjemahkan, mereka orang-orang Yahudi mengatakan dan mengitikadkan bahwa Uzair anak Allah, sedangkan Nasrani mengitikadkan Yesus dan Isa anak Allah. Dan umumnya orang musyrik Arab beritikad bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Perkataan itulah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Maryam, wa qalu takhadar rahman walada. Mereka sepakat seraya mengitikadkan bahwa Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu sudah mengemukakan suatu kata-kata, kalau menurut Ibnu Suyuti, munkaron azima, kemunkaran yang besar risikonya. Sedangkan menurut Imam Sawi Al-Maliki di dalam tafsirnya adalah fadhi'atan syadidan, yaitu dosa karena besar maka siksanya juga baik di dunia maupun di akhirat sangat besar. Al-Quran menggambarkan kenapa disebut kata-kata iddah? Karena memang Allah mustahil punya anak. Maka yang bagi rahmani ayat walada. Menurut keyakinan kita, Allah mustahil punya anak. Tidak ada yang setara dan sepadan dengan Allah. Dijelaskan dalam surah Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu orang pun, satu jenis makhluk pun tidak ada yang setara dengan Allah. Tetapi kenapa mereka berani mengatakan dan menyampaikan informasi, bahkan mendakwahkan, mengajak kepada seluruh bangsa di dunia untuk melakukan musyrik? Karena itu, ya takadus samawati yatafattarna minhu wa tanasyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi belah, dan gunung hancur.
Andauli rahmani walada, karena mereka menuduh Allah punya anak. Itu tafsir secara nas, tafsir secara teks. Tetapi mafhum dari tafsir itu adalah karena Allah marah, ada yang mengatakan Allah mempunyai seorang anak, juga sama Allah marah karena gara-gara ada orang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Waladan dalam tafsir adalah seorang anak. Kata-kata mujassimah yang mempersonifikasikan Allah sebagai makhluk manusia itu adalah kafir mujassimah. Sebab di dalam usulin ada 4 kafir. Pertama kafir mujassimah yang mempersonifikasikan Allah sebagai manusia, dan yang kedua kafir musyabbihah, Allah yang diserupakan dengan makhluk lain. Ketiga kafir mu'athalah yang menghilangkan sifat dan asma Allah, dan yang keempat kafir dahriyah yang mengitikadkan Allah sudah pensiun, hanya menciptakan langit bumi dan alam, sedangkan selanjutnya diserahkan kepada waktu. Inilah kafir dahriyah yang mengatakan hukum di alam atau hukum alam. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ada idopat yang makna min atau li atau hukmi, di situ adalah hukum Allah yang ada di alam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Jarir dijelaskan bahwa kata-kata idda mengakibatkan Allah marah. Disebut di dalam tafsirnya adalah azamatil malaikatu wasta'arat jahannam maqalu, langit dan bumi marah, gunung marah, dan bahkan jahanam memuncak panasnya ingin segera membakar kepada orang yang mengatakan Allah punya anak, dan atau kepada orang yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Di dalam tafsir Baydhawi bukan hanya malaikat yang marah, karena malaikat marah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara konteks bahwa yatafattarna minas sama, langit pecah. Kenapa? Malaikat Mikail yang bersahabat ketika menurunkan hujan secara merata, ada gumpalan yang besar di atas. Awan yang besar ditabrak oleh seluruh malaikat, diperintah oleh Mikail, tabrak itu awan yang besar, sehingga pecah menjadi kilat yang besar, dan hujan besar tidak merata sehingga tidak menurunkan rahmat. Akibatnya karena hujan tidak merata, maka menjadi banjir bandang. Laut menjadi pasang. Meskipun ada sebagian ahli tafsir pasang laut karena memang gempa bumi, tetapi bisa saja karena angin topan dan ribut sehingga angin meniup laut dan akhirnya banjir atau tsunami. Ini adalah tafsir kontekstual. Mafhum dari tansaqul jibalu haddan. Kenapa? Karena Ibu Hatim menjelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari para sahabat, diantaranya adalah Aun bin Abdillah, bahwa sahabat dijelaskan tentang kata-kata idda, marahnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia bandingkan dengan kata ittakhadara walada. Walada dengan idda ini ada kesamaan lafaz huruf di akhir, dan wadda juga sama huruf terakhir. Menurut tafsir An-Nasafi, innal jaza min jinsil amal, balasan yang dahsyat dari Allah karena memang perbuatan manusia sudah dahsyat. Bukan hanya langit yang pecah, tansakul ardu, gunung pun jadi belah. Ini juga bumi pun jadi belah. Belahnya bumi tidak hanya sekedar belah, tetapi juga hadda. Seperti belahnya adalah ibtirokan wahidatan, pecah sekaligus, dan sehingga mengakibatkan pergeseran bumi. Lalu kue paksi yang di Palu atau di tempat lain, Bogor Barat, pernah gempar longsoran bumi, bergeseran bumi, sehingga muat porak-poranda. Ini akibat tansakul ardu, bumi juga marah. Diprediksi oleh KBG bahwa kita akan terjadi tsunami kalau ledakan di bawah tanah, di bawah laut pecah atau belah. Ini juga akibat marahnya bumi terhadap orang-orang yang sudah musyrik, dan atau ada orang yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Marah itu.
Ketika bumi marah, maka kemudian yang lainnya ikut marah juga. Takhirul jibalu hadda, gunung juga ikut marah. Bagaimana gunung marahnya? Gunung marah itu menurut para ahli tafsir karena yankasiru ba'duha ala ba'din mutatabi'at. Ini dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir. Hadda adalah yankasiru ba'duha ala ba'din mutatabi'at. Gunung itu pecahnya atau yankasiru berubahnya secara berurutan, tidak hanya sekaligus tetapi terus menerus. Erupsinya tidak sekaligus. Inilah yang kemudian menimbulkan kerugian materi dan kerugian nyawa, raga dan bangsa Indonesia yang tidak berdosa akibat marah oleh seorang. Kenapa bisanya marah? Tadi seimbang. Karena itu kita juga wajib memperhatikan surat Al-Hajj ayat 30. Untuk kita fajtanibur rijsa minal authan, jauhilah berhala, jauhilah patung, dan juga wajtanibu qaul zur, jauhi juga kata-kata yang zur, asyirku bitabkitim, yaitu kemusikan dan atau menyebut-nyebut atau ikut menyebut. Dalam bahasa kita, ketika mereka tanggal 25 melakukan sebuah ritual untuk menyembah Yesus, kemudian mengucapkan selamat Natal, maka itu menurut ahli tafsir qaul zur, kata-kata batil yang kotor, yang tidak pantas untuk disemayahkan kepada orang-orang yang tidak selamat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, karena itu memang mungkin ada beberapa sebab terjadinya langit pecah, bumi belah, dan gunung runtuh. Mungkin ada beberapa sebab. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Hatim merayat Ibu Abdurrahman, Auf bin Abdurrahman, dia menjelaskan bahwa balagani, ada seorang laki-laki dari sahabat temanku datang kepadaku menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, innal jibala yunal jibala bismi fulanan. Gunung itu memanggil gunung yang lainnya dan menyebut nama gunungnya. Kalau gunung Salak diskusi ngobrol dengan gunung gede, atau gunung gede dengan gunung Salak, gunung Semeru dengan gunung Merapi, dan gunung-gunung yang lain. Apa yang dikomunikasikan? Hal marra bikal yaumu dzikrun. Kata gunung Salak, wahai gunung gede, apakah penghuni bumi ini sudah berzikir, membaca tasbih, Quran dan ibadah? Ketika dijawab oleh gunung yang ditanyanya, na'am fayastabsiru. Gunung Salak yang bertanya, ketika jawab iya, penghuninya sedang berzikir, bertasbih, semua beribadah, dia bersenang riang gembira. Kata Abdurrahman atau Am bin Abdurrahman, kalau berzikir lahiya lil khairi asma, justru kalau berzikir itu lebih dekat dikabul oleh Allah untuk kebaikan. Tetapi ketika gunung bertanya kepada gunung yang lainnya, al tasma'una zur wal batil, apakah kamu mendengar penghuni bumi ini sudah melakukan zur, kata-kata bohong, janji tidak pernah tepat, ngomong berdusta, dan diberi amanah khianat? Dan apakah kamu mendengar kata batil, lagu-lagu erotis, dangdutan, atau bahasa yang mungkin bahasa yang tidak layak untuk ditontonkan oleh masyarakat kaum muslimin? Apa kamu mendengar kata-kata batil? Idza qila wa kama dikatakan la nasma'una ghairuh, kami memang tidak mendengar kecuali penghuni dunia ini sudah kotor, penghuni dunia ini sudah banyak maksiat, penghuni dunia ini sudah banyak kemunkaran dan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kebohongan terus merajalela. Maka kata Abdullah bin Aun bin Abdullah, saya mendengar teman saya menyatakan bahwa Rasul ketika menyampaikan dialog gunung itu membaca firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-90. Takadus samawati yatafallu min. Gara-gara karena banyak kemaksiatan, maka gunung runtuh atau erupsi, bumi belah atau belah tsunami, atau mungkin langit pecah menurunkan hujan yang tidak rata. Adanya gempa bumi ini akibat tadi karena kemaksiatan yang merajalela. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, karena itu mari kita sikapi
Nataru, Natal dan Tahun Baru tahun ini. Selain kita harus menghindarkan kata-kata zur, maka juga kita harus mengisi dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bermaksiat kepada Allah dan orang-orang yang dipaksa untuk maksiat kepada Allah, sementara kita tetap berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia yang sudah banyak melakukan maksiat berikan kemampuan untuk bertaubat. Siapa saja yang melakukan taubat, insya Allah diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya, termasuk orang yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab dan atau sering melakukan selamat Natal. Saatnya sekarang taubat, kembali kepada Allah untuk kita bersama-sama mengingat Zatul Wahidah. Kenapa? Karena memang kita harus ingat bahwa nasihat para ulama, nad'u ayyakfirullah lil muwahhidin. Kita diharapkan oleh mereka yang menafsir surat Maryam tadi itu, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah karena kita masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah katsirun kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh irghaman liman jahada bi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil bashar Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi man ittasalat ainun bi khabar. Amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimissalah. Allah